Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Untuk yang materi selanjutnya adalah kita mengenal bentuk-bentuk rumah adat Betawi. Jadi rumah adat Betawi itu bukan hanya mempunyai satu bentuk, namun di setiap daerah di Jakarta terbagi menjadi beberapa wilayah dan memiliki bentuk rumah Betawinya masing-masing. Nah, ada di Jakarta Utara nanti berbeda. Ada yang di daerah-daerah yang memang masih dalam zaman dahulunya di Jakarta itu masih banyak hutan. Ada juga yang di daerah-daerah pinggiran yang mau menuju ke perbatasan seperti ke daerah Bekasi ya. Kemudian nanti bentuk rumah adatnya juga bisa dilihat dari bentuk atapnya yang membedakan. Nanti ada 3 atap dari rumah Betawi. Nah, yang pertama Bapak menjelaskan tentang berdasarkan letak geografisnya ya. Di Jakarta itu kan dekat laut. Nah, yang di dekat laut yaitu Jakarta Utara, rumah Betawi bentuknya adalah rumah pesisir atau rumah air. Nah, rumah air atau rumah pesisir di daerah Jakarta itu masih bisa kita temui bentuknya itu seperti di daerah Marunda, Pulo di Jakarta Utara, yaitu adalah yang disebut rumah pitung. Nah, letaknya di pinggir pantai. Nah, rumah ini rumahnya itu rumah panggung, jadi pakai tiang-tiang tinggi dulu disanggah di bawahnya karena untuk menghindari terkena pasang air laut. Jadi dibuat kolong rumahnya tinggi ya. Jadi rumah Betawinya dibuat agak ke atas dengan menyanggah tiang-tiang di bawahnya seperti membuat kolong rumah yang tinggi untuk menghindari bahaya dari air laut yang naik ke daratan atau air laut pasang. Nah, berdasarkan letak geografis yang kedua, ada rumah tradisional Betawi yang berada di pedalaman. Rumah pedalaman namanya. Berada di daerah Condet, Balai Kambang, dan Batu Ampar, Jakarta Timur. Nah, zaman dahulu di sana banyak hutan ya. Rumah orang Betawi di pedalaman itu lebih praktis. Mereka lebih mementingkan luas halaman dan luas ruangan. Jadi di daerah sana tanahnya masih luas-luas. Jadi rumahnya itu rumahnya tidak berdempetan dengan rumah lainnya. Dia memiliki halaman yang sangat luas dan ruangan yang banyak. Nah, rumah di pedalaman ini bentuknya panggung juga, tetapi kolongnya lebih rendah ya, tidak tinggi seperti rumah air di pesisir pantai. Nah, yang ketiga bentuk rumahnya adalah rumah pinggiran. Rumah Betawi pinggiran masih dapat kita lihat di daerah Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Rumah ini masih berkolong tapi kolongnya rendah. Masih disanggah oleh tiang tapi tiangnya pendek ya, tidak setinggi rumah air. Nah, lain halnya dengan rumah di daerah Keranggan, Pondok Rangon. Rumah di daerah Keranggan itu rumah pinggirannya itu tidak ada kolongnya, jadi sudah menyentuh tanah ya rumahnya. Dan mereka sudah memiliki rumah yang rata dengan tanah, kemudian tidak ada lagi tiang-tiang penyangga kolong. Dan ini masuk ke dalam jenis rumah pinggiran juga. Nah, berdasarkan atapnya, rumah Betawi dibagi menjadi 3. Yang pertama rumah tipe gudang. Nah, disebut rumah tipe gudang karena atap rumahnya ini berbentuk persegi 4 yang memanjang dari depan sampai ke belakang. Nah, pada bagian depan biasanya ada sepenggal atap, artinya ada atapnya sedikit yang biasanya disebutnya empyak atau disebut markis atau disebut topi yang berfungsi sebagai penahan tampias hujan atau cahaya matahari pada rumah depan atau ruang depan yang terbuka. Jadi atapnya itu lebar, kemudian panjang ke belakang, namun ada atapnya sedikit, kayak dibuat sedikit untuk menahan air hujan supaya tidak tampias, disebut empyak atau markis atau topi. Nah, empyak atau markis atau topi biasanya ditopang oleh tiang penyangga. Nama tiang penyangganya adalah sekor-sekor yang terbuat dari kayu atau besi. Rumah model tipe gudang ini adalah model peninggalan Belanda di Jakarta. Ya, jadi dia dipengaruhi oleh bangsa Belanda ya, dari gaya bangunannya. Ingat ya,
Atap yang sedikit atau sepenggal itu disebut empyak atau markis atau topi yang fungsinya untuk menahan tampias hujan, artinya cipratan-cipratan air hujan dari genteng. Kemudian atau cahaya matahari yang masuk melalui ruang depan yang terbuka. Kemudian empyak ditopang atau disanggah oleh sekor-sekor yang terbuat dari kayu atau besi ya. Yang kedua, rumah tipe joglo. Nah, rumah tipe joglo, rumah ini berbentuk bujur sangkar. Rumah tipe joglo ini dipengaruhi oleh suku Jawa ya. Bentuk joglo adalah bagian dari 4 persegi panjang yang terdapat di bagian kanan dan kiri ruang depan. Jadi ada bagian yang kanan kiri di ruang depan itu persegi panjang bentuknya. Dari bentuknya sudah dipastikan bahwa potongan joglo adalah model adaptasi rumah dari Jawa Tengah. Bedanya rumah joglo Betawi dan rumah joglo Jawa itu tidak terdapat tiang-tiang. Soko guru itu disebut tiang-tiang ya pada tengah ruangan. Jadi rumah joglo Betawi itu tidak ada tiang-tiang di tengah ruangan atau ruang tamunya. Nah, yang ketiga adalah tipe bapang atau disebut juga rumah kebaya. Ini terlihat dari atapnya. Rumah kebaya itu disebut juga rumah bapang karena rumah ini disebut rumah kebaya karena bentuk atapnya menyerupai pelana yang dilipat, yang jika dilihat dari samping seperti lipatan kebaya ya. Nah, ciri khas dari rumah kebaya adalah mempunyai teras yang luas dan menggunakan ornamen gigi balang. Nah, nanti gigi balang itu adalah bentuk khas dari rumah Betawi. Seperti tanda panah gitu ya. Nah, teras rumah kebaya itu dilengkapi dengan meja dan kursi untuk menjamu tamu, untuk berkumpul karena Betawi itu keluarganya banyak ya. Sementara itu gigi balang itu adalah ornamen khas Betawi. Berdasarkan sifatnya, rumah kebaya dibagi menjadi 2, bagian depan dan bagian belakang. Bagian depan rumah kebaya bersifat bisa dilihat oleh setiap orang. Namun bagian belakang sifatnya pribadi yang hanya dapat dilihat oleh orang-orang terdekat pemilik rumah. Pada zaman dahulu, di sekitar rumah kebaya ini dibangun sumur dan pemakaman. Sumur dibangun di depan rumah sedangkan pemakaman berada di samping rumah. Jadi ada kuburannya. Nah, rumah adat Betawi yang memadukan gaya tradisional dan modern, maksudnya beberapa bagian rumah kebaya yang menjadi ciri khas masih dipertahankan, tapi ditambahkan ornamen-ornamen atau tambahan-tambahan modern. Ya, contohnya halaman yang luas, ornamen gigi balang, tiangnya kayu, serta teras yang luas adalah bagian rumah kebaya yang tradisional dipertahankan. Sementara dindingnya biasanya pakai kayu karena lapuk dia dimakan usia, akhirnya kayu diganti menjadi batu bata. Serta pada lantainya ditambahkan keramik ya. Tadinya kan cuma biasanya tanah atau dipelur pakai semen ya. Nah, warna cat yang digunakan pada warna kebaya itu variasi. Biasanya yang paling utama adalah hijau dan kuning. Bisa juga dipakai warna terang lainnya seperti jingga, merah, biru, dan hijau sudah mulai digunakan. Namun lebih khasnya rumah Betawi adalah hijau dan kuning. Nah, itulah penjelasan tentang bentuk-bentuk rumah adat Betawi ada 3 sesuai dengan letak geografisnya dan sesuai dengan bentuk atapnya juga ada 3. Nanti ada soal dari Bapak, kalian kerjakan dan nanti ada tugas membuat rumah maket kebaya Betawi. Apa itu maket rumah Betawi? Maket rumah Betawi itu adalah membuat miniatur atau replika dari rumah Betawi bentuknya lebih kecil. Itu dari barang-barang bekas ya. Barang-barang bekas yang bisa digunakan adalah nanti kardus bekas, bisa kalian minta di warung atau beli di warung kalau dia minta bayarin, atau di rumah ada kardus bekas dipakai. Kemudian ada pensil, nanti ada ballpoint, nanti Bapak foto ya alat-alatnya.
dan caranya juga Bapak akan berikan. Nanti kalian ikuti langkah-langkahnya serta Bapak akan berikan video cara membuatnya juga setelah kalian mengerjakan tugas. Nah, tugas membuat maket rumah Betawi ini itu dikerjakan dalam waktu 1 minggu. Nah, nanti minggu depan, hari Jumat minggu depan kalian kumpulkan ke sekolah, nanti bertemu saya di sekolah ya. Tapi nanti yang mengumpulkan secara bergantian waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.